mempercayai itu sebagai bagian dari keimanannya. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kisah pertarungan antara Al-Masih atau Sang Mesias dengan Dajjal atau Antikristus itu sesungguhnya muncul dari kitab suci umat Nasrani yang kemudian selama beratus tahun itu meresap masuk ke dalam khasanah ke budaya Islam, ya, dan kemudian muncul dalam hadis-hadis yang dimungkinkan itu sebagai resapan dari cerita-cerita Israiliyat itu. Karena itu di Al-Quran tidak ada. Tidak satupun ayat Quran bercerita tentang Dajjal. Jangankan bercerita tentang Dajjal, istilah Dajjal saja tidak ada di dalam Al-Quran. Nah sahabat sekalian, karena itu kita sekarang mulai mendapatkan gambarannya, ya. Dapat gambaran bahwa kenapa kisah Al-Masih versus Dajjal ini tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Karena ternyata ini rembesan dari cerita-cerita Israiliyat. Nah, di dalam Islam sendiri memang sudah dikatakan bahwa Al-Masih itu sesungguhnya sudah wafat. Sudah wafat, dan ini kita bahas di episode-episode yang sebelumnya. Tetapi saya ingin menegaskan lagi terkait dengan episode kali ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 75, Allah bercerita tentang era-era Nabi, ya, bahwa Islam itu sesungguhnya dibawa secara beruntun oleh nabi-nabi, oleh para rasul, keturunannya Nabi Ibrahim. Ketika muncul seorang nabi atau seorang rasul, maka era nabi-nabi dan era rasul sebelumnya itu dikatakan sudah lewat, sudah selesai. Diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 75 itu, Ma al-Masih ibnu Maryam illa rasul, dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam itu kecuali cuman rasul. Qad khalat min qablihir rusul, dan sudah lewat, sungguh sudah lewat, sungguh sudah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi ketika datang seorang rasul zaman Nabi Isa, maka Allah menegaskan bahwa sudah lewat, sudah selesai eranya nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Artinya figur utama itu adalah Nabi Isa ketika di zamannya Nabi Isa. Eranya Nabi Isa, figur utama adalah Nabi Isa, yang sebelumnya itu sudah lewat, sudah selesai. Nah ternyata ayat yang seperti ini diulangi lagi oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 144. Difirmankan di sana, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sudah lewat, sudah berlalu sebelum dia itu rasul-rasul. Ya, berarti era Nabi Muhammad itu figurnya adalah Nabi Muhammad. Sedangkan rasul-rasul yang lain sudah lewat, sudah tidak dijadikan figur lagi di zaman itu karena misinya memang sudah berbeda. Masalahnya berbeda, misinya berbeda. Dan menariknya ketika Allah mengatakan atau setelah Allah mengatakan bahwa sudah lewat para rasul sebelum Nabi Muhammad itu dikaitkan dengan soal wafatnya. Afa immata au qutila, maka apakah jika dia itu wafat au qutila dan atau terbunuh, anqalabatum ala aqabikum, kamu akan mundur ke belakang atau murtad. Sudah lewat rasul-rasul yang sebelumnya sudah wafat. Maka apakah jika Nabi Muhammad itu juga wafat seperti rasul terdahulu atau terbunuh seperti rasul terdahulu, kalian akan murtad. Jadi ayat ini menarik karena memiliki beberapa sisi, ya, memiliki beberapa sudut pandang. Satu bercerita figur di akhir zaman ini adalah Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu sudah lewat eranya, sudah lewat zamannya. Yang ketiga dikaitkan dengan wafat, bahwa rasul-rasul yang lain itu telah wafat. Sehingga
kalau Nabi Muhammad pun wafat seperti Rasul yang dahulu, atau terbunuh seperti Rasul-Rasul terdahulu, karena ada yang terbunuh juga, apakah kalian akan murtad? Jadi ayat ini menjadi penegas bahwa sebetulnya setiap fase, setiap era itu memiliki figur yang berbeda. Dan ketika muncul figur yang berbeda, maka Allah menegaskan figur yang lalu sudah selesai. Dan menariknya dikaitkan, ditegaskan dengan sudah wafat. Ayat ini turun sebelum Nabi Muhammad wafat memang. Tetapi menegaskan bahwa Nabi Muhammad akan wafat dan pada waktunya kemudian wafat, dan ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad pun akhirnya wafat seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Wafat seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Sehingga dengan demikian ketika Nabi Muhammad menjadi figur utama di era ini, berarti Nabi Isa itu pun telah wafat. Ini makna yang terkandung di dalam ayat ini. Jadi sahabat sekalian, dikarenakan Nabi Isa sudah wafat, maka ketika kita berbicara tentang apakah benar Nabi Isa ini akan turun kembali di akhir zaman, tentu saja jawabannya adalah tidak. Karena beliau sudah wafat. Yang ini di episode sebelumnya telah kita bahas ketika Allah mengatakan, Inni mutawafika wa rafi'uka. Allah mewafatkanmu, ya, mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit. Yang diangkat itu bukan badannya, melainkan adalah jiwanya. Nabi Isa sudah wafat, dan kemudian dengan demikian tidak turun lagi dalam konteks dengan badannya untuk melawan Dajjal. Tetapi beliau akan turun nanti satu ketika di hari kebangkitan seperti nabi-nabi yang lain, seperti rasul-rasul yang lain, untuk menjadi saksi, bukan menjadi hakim. Kalau di kalangan kawan-kawan Nasrani dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu akan menjadi hakim, ya, sama dengan Tuhan gitu, karena memang dianggap sebagai bagian dari unsur atau eksistensi ketuhanan. Tetapi di dalam Islam tidak pernah dikatakan Nabi Isa itu akan turun sebagai hakim, melainkan Nabi Isa akan menjadi saksi, karena hakim itu adalah Allah. Tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran hakim itu manusia dalam konteks akidah ini. Juga tidak pernah dikatakan malaikat yang akan menjadi hakim. Sehingga saya juga menolak ketika digambarkan ada malaikat yang menghakimi manusia di dalam alam barzah. Karena memang Al-Quran tidak menunjukkan atau menjelaskan, menceritakan adanya hakim berupa manusia atau malaikat untuk mengadili benar salah, mengadili dosa dan pahala. Hakim yang sesungguhnya adalah Allah. Sedangkan Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, itu semuanya akan menjadi saksi saat hari pengadilan itu. Maka sahabat sekalian, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi Isa tidak akan turun di akhir zaman ini. Dan yang berikutnya lagi tentang Dajjal yang digambarkan dalam berbagai hadis itu, ternyata juga tidak mendapatkan pijakan dari ayat-ayat Al-Quran, karena ini adalah cerita-cerita legendaris yang sudah ada ratusan tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Musa, kemudian diteruskan sampai ke zaman Nabi Isa, ya. Datangnya Mesias, dan kemudian Mesias itu dipalsukan, Mesiha Degala, yang kemudian ratusan tahun kemudian dilafadzkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Tetapi sekali lagi cerita Al-Masih Ad-Dajjal ini tidak sedikit pun disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu adalah bagian dari cerita masa lalu. Qad khalat min qablihir rusul, sudah lewat itu eranya Nabi Isa. Sudah lewat nama Al-Masih atau Mesias itu, dan tidak dipakai lagi di zamannya Nabi Muhammad. Sudah lewat dan itu sudah wafat. Maka ketika di zaman Nabi Muhammad ini figur utamanya adalah Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad inilah yang menyempurnakan agama atau risalah Ibrahim ini, yang sesuai dengan peradaban kehidupan di akhir zaman. Karena itu Nabi Muhammad disebut sebagai penutup para nabi, khataman nabiyyin. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 itu, ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, dan tidaklah Muhammad itu bapak dari salah satu dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia itu adalah penutup para nabi. Jadi ayat ini sangat jelas dan terkait erat dengan ayat-ayat yang mengatakan telah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya itu. Nabi Isa sudah berlalu eranya, Nabi Musa sudah berlalu, Nabi Ibrahim sudah berlalu, sampai Nabi Adam semuanya sudah berlalu dan sudah wafat. Sekarang adalah era Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul itu, penutup para nabi dan penutup risalah dari Nabi Ibrahim itu. Maka seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, itulah yang menjadi solusi bagi umat di akhir zaman. Tidak perlu lagi mendatangkan syariat sebelum Nabi Muhammad, tidak perlu lagi mendatangkan figur-figur sebelum Nabi Muhammad, karena memang Allah sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammadlah penutup dari seluruh rasul. Sahabat sekalian, maka dengan demikian ringkas kata kita bisa menyimpulkan bahwa kisah Al-Masih yang melawan Dajjal dan kemudian Al-Masih itu akan membunuh Dajjal dan seterusnya, di mana Dajjal itu melakukan kekacauan-kekacauan di akhir zaman, itu sebenarnya adalah kisah-kisah Israiliyat yang tidak menemukan pijakan di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali melalui cerita-cerita yang merembes dari orang-orang yang terlibat di dalam periwayatan itu, sebagai kisah-kisah yang legendaris di dalam bangsa atau umat Bani Israel. Maka sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit melakukan penelusuran